ada beberapa masjid yang ada kuburannya. Memang kuburan dibangun di dalam masjid. Ya. Maka para jemaah sekalian rahimanallah, ulama-ulama di zaman ini mengatakan, apabila yang dibangun atau yang ada adalah kuburannya dahulu, maka masjidnya yang dihilangkan. Apabila yang ada masjidnya dulu, baru setelah itu kuburan dimasukkan ke masjid, maka kuburannya yang dipindah. Karena kuburannya yang salah. Ya, penempatan kuburannya yang salah. Ustadz, yang punya kuburan itu berwasiat demikian. Kita katakan walaupun wasiatnya seperti itu, kita dibolehkan untuk tidak menjalankan wasiat yang seperti itu, karena wasiat itu benar-benar bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ada pertentangan antara syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan permintaan seseorang, maka kita dahulukan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dahulukan apa yang Allah tuntutkan kepada kita. Demikian para jemaah sekalian rahimanallah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita langsung dari kota Kudus. Dan untuk berikutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Kita akan angkat beberapa pertanyaan kepada Ustaz. Yang pertama kita angkat pertanyaan dari Bapak Ujang di Bekasi dan juga beberapa pertanyaan yang senada. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga dan juga kepada umat Islam. Amin. Izin bertanya Ustadz, bolehkah menyediakan tempat marbot yang sudah berkeluarga di masjid? Dan boleh jadi mereka berhubungan suami istri di masjid. Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Tafadhol Ustadz. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tempat-tempat di masjid yang diperuntukkan untuk sesuatu yang khusus ya, bisa dianggap sebagai bukan bagian dari masjid. Seperti misalnya seringkali di masjid ada toilet ya, jadi dia dibangun di masjid itu toiletnya. Maka karena memang itu diperuntukkan untuk toilet, kamar kecil, kamar mandi misalnya, maka kita tidak bisa katakan itu sebagai masjid, walaupun dia menyatu dengan bangunan masjid. Karena memang dari awal niat orang yang membangunnya bukan untuk masjid, itu untuk toilet. Contohnya lagi tempat yang dibangun untuk parkiran. Dari awal memang peruntukannya untuk parkiran. Maka tidak bisa dikatakan itu masjid, walaupun bangunannya menyatu dengan masjid, karena memang dari awal ya tujuan dibuatnya bukan untuk masjid tapi untuk parkiran. Ada masjid yang menyatu dengan pasar ya. Jadi lantai pertama itu pasar, tapi di atasnya lantai keduanya masjid. Maka yang pasar ini bukan bagian masjid, walaupun menyatu bangunannya. Kenapa? Karena dari awal tujuan pembuatannya bukan untuk masjid. Masjidnya di atasnya. Di atasnya itulah yang tujuan pembuatan awalnya, memang tujuan awal pembuatannya memang untuk masjid. Maka hukum masjid hanya ada di atas. Yang di bawah tidak demikian. Ya, karena memang tujuannya bukan untuk masjid. Maka yang seperti ini juga ruangan untuk marbot. Ruangan untuk marbot yang menyatu dengan bangunan masjid. Itu bukan untuk masjid. Jadi beribadah di situ tidak sama nilainya dengan beribadah di masjid. Karena memang tujuannya bukan untuk masjid, tujuannya adalah untuk menginap marbot masjid. Kalau misalnya di situ ada toilet, ya tidak ada masalah. Karena memang
ruangan itu tujuan awal pembuatannya bukan untuk masjid, ya, tapi untuk rumah perabot masjid, ya. Hubungan intim tidak ada masalah di situ. Walaupun hubungan intim di masjid tidak boleh, tapi hubungan intim di situ tidak ada masalah karena memang itu hukumnya bukan masjid, ya. Demikian wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Umar di Bekasi. Baik, silakan Bapak. Ustaz, saya mau tanya terkait sama definisi masjid yang formasinya ada masjid yang wakaf sama ada yang bukan wakaf atau seperti fasum dan pasos gitu Ustaz. Apakah masjid yang asalnya itu sebagai fasum atau hadiah dari developers sebagai fasum buat komplek itu boleh digunakan juga atau terkena larangan seperti jual beli di dalam masjid? Baik. Sudah Bapak? Cukup. Baik. Cukup, Pak. Jazakallahu khairan atas partisipasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya, para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, mayoritas ulama mensyaratkan masjid itu harus berbentuk wakaf, ya. Jadi masjid kalau tidak wakaf, ya tidak masjid. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillah." Sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Mereka memaknai lam yang ada di lillah sebagai lamut tamlik, lam yang menunjukkan makna kepemilikan. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga masjid harus wakaf. Ini pendapat mayoritas ulama, dan pendapat ini pendapat yang lebih hati-hati, lebih selamat. Maka ya kita sebaiknya mengambil pendapat yang seperti ini. Di satu sisi ada ayat yang mengarah ke makna itu, di sisi lain ini pilihan dari sebagian besar ulama kaum muslimin. Dan ketika yang memilih adalah sebagian besar ulama kaum muslimin, maka kemungkinan benarnya lebih besar. Ya, ini kemungkinan ya. Saya tidak mengatakan kepastian. Pasti ini yang benar. Kalau yang mengatakan semua atau sebagian besar kaum muslimin pasti yang benar, tidak seperti itu. Tapi kemungkinan besarnya kemungkinan benarnya lebih besar. Taib. Sehingga ketika ada tempat yang belum diwakafkan untuk masjid, maka hukumnya tidak bisa dianggap sebagai masjid, ya. Tempat sholat iya, tapi kalau dijadikan sebagai masjid maka tidak bisa, tidak memenuhi syarat, karena masjid itu harus dengan wakaf. Kemudian yang berikutnya, para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, wakaf ini tidak harus berupa ucapan yang tegas. Wakaf tidak harus berupa ucapan yang tegas. Bisa jadi wakaf itu berupa perbuatan. Misalnya tempat tersebut dari zaman dulu dibiarkan sebagai tempat ibadahnya kaum muslimin. Orang yang memilikinya membiarkannya dan berjalan dalam waktu yang lama. Dalam keadaan seperti ini, sebagian ulama mengatakan, ya sudah, itu dianggap sebagai wakaf. Karena orang yang memilikinya membiarkannya seperti itu, dan bahkan dibangun masjid pun tidak ada masalah, tidak
diungkit-ungkit, tidak dikritik, tidak diingatkan, dan berjalan dalam waktu yang lama, maka ini bisa dianggap sebagai tindakan mewakafkan walaupun tanpa ucapan. Walaupun tanpa ucapan. Ya, ini saya tidak mengatakan ini pendapat semua ulama, tapi ulama-ulama Hambali dalam mazhab Hambali banyak yang menyampaikan hal ini. Jadi akad wakaf itu bisa hanya berupa tindakan saja, tindakan membiarkan. Jadi tindakan membangun tempat ibadah, kemudian dia biarkan orang-orang sholat di situ, walaupun dia tidak mengatakan aku wakafkan ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kaum muslimin. Tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi tindakan dia menunjukkan kata-kata itu. Sehingga tindakan dia bisa dianggap sebagai tindakan mewakafkan tanahnya. Adapun yang terjadi di fasum, ya, fasilitas umum di sebuah perumahan, ya, ini kalau misalnya sudah ada catatan tegasnya. Sudah ada catatan tegasnya. Maka catatan tegas itu lebih didahulukan. Ya, yang Anda lihat seperti itu. Kalau sudah ada catatan yang benar-benar mengatakan tidak boleh dibangun masjid, ya, tidak boleh dibangun masjid, ada kata-kata seperti itu, maka ya itu yang lebih didahulukan. Karena kata-kata itu lebih didahulukan daripada kebiasaan. Karena kebiasaan yang tidak ada kata-katanya itu ada kemungkinan-kemungkinan. Sedangkan kata-kata yang tegas, ya, walaupun berupa tulisan, ya, maka tidak ada kemungkinan yang lain kecuali yang disebutkan dalam kata-kata itu. Demikian para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan masalah fasum ini. Dan ana melihat, ya, karena negara Indonesia adalah negara hukum, ya, bagi mereka yang memiliki masjid yang surat-suratnya masih kurang jelas, ya, berusahalah untuk memperjelas status dari tempat ibadah tersebut, sehingga kedepannya urusannya menjadi lebih mudah dan kaum muslimin juga menjadi lebih jelas, ya, status dari tempat ibadahnya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.